Dapatkah seorang berjanji untuk membiayai pelayanan Tuhan? Bagaimana jika ia tidak dapat berkomitmen? Adakah aturan untuk memberi? Dapatkah seseorang berjanji untuk membayar sejumlah tertentu dan adakah aturan-aturan mengenai berapa besarannya dan selanjutnya? Sebenarnya kita dapat menemukan jawabannya dalam perkataan Rasul Paulus. Dalam ayat 10, ia berkata, "Inilah pendapatku tentang hal itu." Ia tidak menyebut satu kewajiban tertentu, melainkan Rasul Paulus berkata, "Inilah pendapatku tentang hal itu." Yang mungkin berfaedah bagimu, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Apa artinya? Mereka berjanji tahun sebelumnya untuk melakukan itu. Jadi ia berkata kepada mereka, sepanjang mereka telah berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu, mereka harus menyelesaikan melakukan janji itu. Ia beritahu mereka memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Mereka berjanji melakukan hal tertentu dan ia memberitahu bahwa mereka tidak dipaksa untuk melakukan itu, tapi karena telah berjanji. Karena berjanji untuk melakukan sesuatu, saya harus selesaikan dengan sukacita. Maka sekarang selesaikanlah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Namun terkadang orang berkata bahwa mereka akan berjanji ketika Tuhan akan membayarkan dari apa yang telah mereka berikan kepada Tuhan juga. Tidak, saya katakan beri dari apa yang kamu miliki dan apa yang tersedia padamu sekarang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak keberatan memberi kompensasi. Bagus sekali. Saya mau bertanya kepada Anda berdua, seseorang mungkin bertanya bahwa budaya-budaya tertentu merekomendasikan sejumlah uang atau tempat-tempat tertentu untuk memberi. Jadi kami ingin tahu di mana perginya uang pemberian orang Kristen. Misalnya saya akan menaruh uang saya ke dalam kotak persembahan di dalam gereja, atau saya akan menyumbangkan sejumlah uang. Saya harus tahu kemana uang saya pergi. Dan uang itu akan digunakan untuk apa persisnya? Ada banyak ladang dan kitab suci menyebutkan beberapa di antaranya. Rasul Paulus dalam surat pertamanya menyebut pemberian atau persembahan atau berpartisipasi dalam kebutuhan-kebutuhan para hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Di bagian yang kita pelajari hari ini dalam 2 pasal ini, ia berfokus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus dan orang-orang percaya dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang pada umumnya. Juga ada ladang Tuhan yang punya beragam kebutuhan. Menurut apa yang Tuhan singkapkan kepada orang tersebut atau orang percaya, tidak masalah untuk terlibat dalam kebutuhan yang ia ingin berpartisipasi di dalamnya. Saat memberi uang kepada gereja adalah baik jika ia tahu kemana uangnya digunakan atau ladang di mana uang itu akan dipakai. Namun itu tidak mencegah dia untuk berpartisipasi. Gereja mungkin punya visi yang ia tidak sadari, dan gereja bertanggung jawab atasnya. Adalah baik untuk berpartisipasi dengan gereja dalam hal-hal ini. Baik, Perjanjian Lama jelas dalam arah-arah ini orang Lewi yang adalah seorang yang sepenuhnya berdedikasi pada pekerjaan Tuhan. Orang asing, anak yatim piatu, orang miskin dan janda, ada hal materi dan hal sejenis seperti sudut-sudut ladang selama menabur dan sebagainya. Dan tentu saja di Perjanjian Baru kita telah mendengar dari Saudara Moen, ada lebih banyak ladang terbuka selain apa yang tercatat dan nyata di dalam kitab suci seperti orang miskin dan lain-lain. Saya ingin bertanya kepada Anda, Saudara Ishak, tentang prinsip menabur dan menuai. Prinsip yang dikenal. Apapun yang ditabur seseorang akan dituainya juga. Apakah prinsip ini dapat diterapkan? Tentu itu dapat diterapkan. Bagaimana? Saya ingin menunjukkan sesuatu banyak kali dalam percakapan kita dan dalam pemikiran kita, kita memandang pada prinsip menabur dan menuai dari sisi negatif, sedang kitab suci biasanya menggunakan sisi positif. Sebenarnya manusia akan menuai jenis yang sama dengan apa yang ia tabur dan ia akan menuai hasil yang meningkat. Dan itu sama dengan yang terjadi dalam hal memberi. Rasul sudah menjelaskan hal ini dalam ayat-ayat ini. Apa yang ia katakan? Ia berkata dalam ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Artinya, ketika ia berkata bahwa saudara seiman yang miskin di Yerusalem sedang kekurangan, ia tidak bermaksud bahwa mereka memiliki beban dan saudara di Korintus hidup dengan mudah sehingga mereka sebenarnya berganti peran. Tidak, itu bukan tujuannya sama sekali. Supaya ada keseimbangan. Ia maksudkan bahwa seharusnya ada sejenis hal berbagi dalam memberi, berbagi dalam kesulitan mereka. Jadi yang beritahu mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Hari ini kamu memiliki kelimpahan dan mereka kekurangan. Jadi berilah dari kelebihan kamu sehingga itu akan mencukupkan kekurangan mereka.
agar kelebihan mereka, dan mungkin di fase lain, dan itulah penuaian, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu di fase lainnya. Hari ini kamu sedang berdiri di sisi beberapa saudara, dan sesudah itu, saudara-saudara lainnya akan berdiri di sisimu. Dan itu juga dalam tingkatan individu. Hari ini Tuhan memberi saya sehingga saya dapat memberi. Besok mungkin saya berkekurangan. Apa yang telah saya tabur akan saya tuai. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, dan ia mengutip dari kitab Keluaran pasal 16, sebuah prinsip yang baik, yang diterapkan pada pengumpulan mana pagi demi pagi. Kita membaca, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Apakah arti dari kata-kata ini? Seperti yang Anda ketahui, ketika mana dibiarkan sampai keesokan harinya, biasanya menjadi berbau. Kecuali tentunya pada hari Jumat, karena mereka biasa mengumpulkan untuk hari Sabtu. Tetapi normalnya orang yang mengumpulkan harus memakan semua mana yang terkumpul yang Tuhan telah kirimkan dari surga. Dan jika ada yang tersisa, itu menjadi berbau. Jadi orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Cukup bagi dia dan tidak ada lagi mana keesokan harinya. Dan ini adalah sebuah prinsip yang sangat indah. Dari aspek material yang orang harus ketahui, bahwa kelebihan uang bukanlah suatu keuntungan. Ia akan menikmati hal yang terbatas karena manusia itu terbatas. Jadi apa yang akan ia lakukan dengan kelebihan itu? Dan kebalikannya juga benar, orang yang punya sedikit akan bisa hidup dengan itu. Jika kita menerapkan prinsip ini, akan mudah bagi kita untuk berbagi dengan saudara kita.